nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, pagi ini kita akan mengkaji tafsir surat kelima, surat Al-Maidah ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Katakan la yastawi, tidak sama al-khabithu wat thayyib, yang baik, yang buruk dan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun a'jabaka mempesonamu kasratul khabith, banyaknya yang buruk. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi kata-kata fattaqullah itu lebih memberi mana hati-hatilah. Berhati-hatilah. Fattaqullah. Secara formalitasnya suruh takwa pada Allah, tapi maksudnya berhati-hatilah dalam menilai. Jangan memberikan nilai benar dan salah karena kuantitas. Karena banyak pendukungnya lalu benar, karena sedikit pendukungnya salah, ya. Jangan begitu dalam menilai salah dan benar. Fattaqullah, maka berhati-hatilah, bertakwalah kalian kepada Allah ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai lub, mempunyai pikiran, mempunyai hati. Lub itu artinya inti dari sesuatu. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses, berbahagia. Tafsirnya sebagai berikut. Qul la yastawil khabith wat thayyib, qul ya Muhammad. Artinya katakanlah olehmu ya Muhammad, la yastawi, tidak sama. Wa tasdiru hukmi bi qul yadullu alal inayati bih. Ayat yang dimulai dengan kata katakanlah, yang dimulai dengan kata qul, ini berarti isinya ini adalah mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Penting, artinya lebih penting dari biasanya. Wa dzalika bi anna nabiyya kana ma'muran ay yaqula jami'al Qur'an linnas wa yuballighuhu. Lakin idza nassa ala syai'in muayyan dalla ala hadza ala akhsiyatihi. Nabi meskipun tidak disebut dalam ayat katakanlah, ya, adalah sudah menjadi tugas Nabi untuk menyampaikan, pasti dikatakan. Jadi walaupun ayat ini tidak dimulai dengan nggak disuruh, katakanlah gitu, pasti Allah akan katakan kepada umat. Ya, tapi mengapa di sini diawali dengan katakanlah, berarti lebih penting dari ayat biasa, lebih dari biasanya. Fa huwa katakhsis ba'da ta'mim, seakan-akan ini merupakan khusus. Qul ya Muhammad likulli ma yasihu khitabuhu wa yudrika khitabaka. Artinya katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang bisa dijangkau oleh Anda dan sah, artinya boleh disampaikan.
yang pantas untuk disampaikan. La yastawil khabithu wat tayyib. Tidak sama yang buruk dan yang baik. Sadaqallah, maha benar Allah. La yastawil khabith wat tayyib minal ashkhas wal a'mal wal a'yan. Tidak sama yang buruk dan yang baik ditinjau dari orangnya, ya, amalnya dan jenisnya, ainnya. La yumkin ayastawi hadza wa hadza. Tidak mungkin dua hal yang berbeda menjadi sama. Hal tastawi as-salatu lillah wa sujud lisanam? Adakah sama salat kepada Allah dan sujud kepada berhala? La tastawi. Hadza minal a'mal. Tentu tidak sama. Inilah bentuk amal. Yang satu tauhid, yang satu syirik. Minal ayan hal yastawi syarab at-tayyib al-mutakhallis min samaratin tayyibah wal khamr? La yastawi. Adakah sama minuman yang terbuat, ya, dari buah-buahan yang enak dengan khamr? Ini tidak sama. Yang satu menyehatkan, yang satu membinasakan. Bin nisbati lil ashkhas, jika dinisbatkan kepada orang, hal yastawi al mu'min at-tayyib wal kafir khabith? Samakah mukmin dengan kafir? Tentu tidak sama. Wahalum majaran, dan begitu seterusnya. Idzan la yastail khabith wa tayyib min kulli syai'in minal ashkhas wal a'yan wal aqwal wal af'al. Dengan demikian, baik dan buruk tidak sama. Jadi maksudnya Allah mengajak kepada kita adil dalam menilai. Ya, jangan penilaian kita benar dan tidak benar itu dijatuhkan karena jumlah. Karena jumlah pendukungnya banyak, jumlah yang setuju banyak, berarti dia yang benar. Belum tentu. Ya. Hal yastawi zikrullah wal ghibah? Adakah sama zikrullah dengan ghibah? La, tidak sama. Idzan hadza am. Karena itu, ya, ini sifatnya untuk umum, menyeluruh, ya. Apa saja yang membutuhkan penilaian baik dan buruk, benar dan salah, itu jangan berdasarkan kacamata banyak tidaknya, yang setuju. Lalu Allah berfirman, walau a'jabaka kasratul khabith, meskipun membuat Anda kagum, ya, mengagumkanmu banyaknya jumlah yang buruk. Al-khitab huna laisa li Rasul alaihi salatu wassalam. Khitab ayat ini, walaupun di sini ka itu artinya kamu, artinya mukhatab mufrad muzakkar, ya. Ditujukan laki-laki satu jumlahnya, tapi menurut penafsir bukan ditujukan kepada Rasulullah. Ya. Kenapa yang tadi kok kepada Rasulullah ini tidak? Li'annana na'lam ilmal yakin anna Rasul la yu'jibu kasratul khabith. Karena Rasulullah sudah terlatih untuk tidak memberi penilaian kepada yang buruk. Rasulullah tidak mungkin berpihak kepada yang buruk meskipun jumlahnya banyak. Ya, dan itu sudah teruji. Kata-kata ini walaupun membuat Anda kagum, Anda yang dimaksud di sini tentu saja bukan Rasulullah, karena Rasulullah maksum. Walakin walau ajabaka kullil insan la yasil khabith wa tayyib walau ajabaka ayyuhal mukhatab. Nah, tetapi untuk umum, terutama kepada kita yang membacanya. Jadi Allah memberi pelajaran seperti itu, ya. Ai ajabaka balagha minka mauqiul ijab wa hadza idza tabaqtahu ala bani adam fa ayyuhum aktsar al khabith aw tayyib. Nah, jika diterapkan kepada masyarakat, mana yang lebih baik, yang banyak apa yang sedikit? Nah, kita jangan menilai banyak sedikitnya, tapi kualitas. Itu Allah menyatakan dalam salah satu ayatnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsaru amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, ya. Liyabluwakum.
liyabluwakum, supaya Allah mengujimu, kalian menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu, yang lebih ahsan, lebih berkualitas amalnya, bukan banyaknya. Al-khabith min bani Adam aksar walau ajabaka, artinya jumlah yang buruk di kalangan di antara manusia lebih banyak daripada yang baik. Ya. Kadzalika law anjabaka kasratul khabith biquwwati wa intajihi la yahimmannaka. Begitu juga kalau jumlah yang buruk itu banyak, jangan mengganggu penilaian kita. Ya, jangan mempengaruhi. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Sungguh seorang hamba yang mukmin lebih baik daripada musyrik, meskipun musyrik itu membuat kamu heran, ya, membuat kamu takjub. Mukmin lebih baik daripada yang musyrik. La yahimmannaka fal khabithu tabit, batil, maka yang khabith itu batil, yang buruk itu batil. Wallahu azza wa jalla yaqul bal naqdhifu bil haqq 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq, dalam surat 21 ayat 18. Bahkan ya, atau tetapi kami menghilangkan, ya, dengan kebenaran terhadap batil. Yang batil pasti akan sirna, walaupun butuh waktu. Yang batil pasti akan hilang. Unzur kalimatin qawiyatin naqdhifu bil haqq bimana narmi bisyiddah. Perhatikan ayat naqdhifu bil haqq, artinya kami lemparkan. Kami lemparkan dengan keras. Ya, dibanting gitu, dilempar jauh-jauh. Naqdhifu bil haqq alal batil. Kami akan lemparkan, kami buang jauh-jauh kebatilan dan kebenaran akan menang. Fayadmaghuhu yusibu dimagahu. Dimag itu maknanya otak, maka akan mengalahkan sampai ke akar-akarnya, singkatnya. Wala yuflitu wala yabqa lahdzatan ainun. Tidak lahdzata ainin, maka tidak akan tersisa sedikit pun nantinya. Fa idza huwa zahiq fattaqullaha ya ulil albab. Alfa ulit tafri', fa di sini adalah tafri'. Tafri' itu memberikan penjelasan lebih jauh, cabang maknanya. Ai fa binan ala zalika wa ala kasr khabith ittaqullah la yu'jibannaka kasratul khabith wa bitaqwallah yahsulul matlub wa yazulul marhub. Artinya, berdasarkan tadi ayat-ayat tadi, penjelasan dari Allah, maka ittaqullah, hati-hatilah dalam memberikan penilaian. Jangan penilaian baik dan buruk, salah dan benar berdasarkan jumlah. Hati-hatilah. Ya ulil albab, unzurin nida, kaifa yudakhilul qalb. Ya ulil albab, ay ya ulil aqul. Ulil albab itu artinya wahai orang yang mempunyai akal. Wahai orang-orang yang berakal. Lub itu tadi. Ya. Lub itu kalau di kayu itu artinya yang di tengah-tengah hitam itu. Lub. Galihnya. Orang yang punya akal pikiran. Cendekiawan. Kalau beberapa orang menafsirkannya dengan, menerjemahkan dengan ya ulil albab dengan cendekiawan. Jadi mikir gitu. Mikir gitu. Ya, jangan gebyah uyah gitu. Jangan menganggap semua sama. Jangan pula Anda menilai benar dan tidak benar, salah dan tidak salah karena jumlah. Wal muradu bil uqul zawatir rusyd wa husnu tasarruf wa laisa aqlal idrak. Yang disebut uqul di sini adalah mempunyai kecerdasan dan bagus tasarufnya.
Akal yang membuat kita terdidik, terlatih, terampil. Bukan sekedar ngerti. Ya, kalau sekedar ngerti itu mah level-levelnya masih level rendah, tapi yang cerdas. Qad yakunu indal kafir min aqlil idrak aktsara mimma mu'min. Kadang-kadang orang kafir jika dilihat dari kemampuan menangkap sesuatu itu lebih cepat. Jadi harus dibedakan antara cerdas dan licik. Mirip-mirip sih. Kalau licik itu kesannya negatif. Licik juga pinter ya, lebih dari pinter. Licik namanya. Tapi kalau cerdas itu lebih kepada kemampuan. Kalau didefinisikan itu kemampuan menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat. Nah, itu. Jadi manusia itu kualitasnya ditentukan oleh kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Ya, kadang-kadang waktunya nggak cukup banyak, cepat dan tepat karena kita ini terikat oleh waktu, yaitu umur. Ya, kalau kita umurnya sudah ya kurang apa nambah ya, dari jumlahnya nambah, tapi kalau dari sisanya berkurang. Makin hari makin berkurang. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, Anda ini kadih. Kadih itu nyamperin. Ya, tertarik oleh magnet. Magnet itu adalah kematian. Anda tuh semakin dekat, mendekat. Kadihun ila rabbika, kepada Tuhanmu. Famulaqih. Nanti di titik tertentu kamu akan menjumpainya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Nah, ya, kematian itu akan menghampiri kita. Makanya itu ada orang yang kemudian mengadakan kajian di bulan Ramadan ini, manajemen husnul khatimah. Harus di-manage. Anda kan planning itu. Kepengen doang tapi nggak di-manage ya. Pengen berangkat haji nggak pernah daftar, iya kepengen terus. Ya, gitu kan? Nantilah suruh ngaji, tunggu hidayah. Hidayah sudah datang, hidayatullah. Di masjid hidayatullah. Sudah datang. Kurang apa itu? Anda nggak usah nyamperin, datang. Nah ini, saudara. Jadi kita semuanya harus manage, ya semoga berhasil ya. Nah, jadi yang didambakan tuh husnul khatimah, bukan husnul awaliyah, bukan awal, tetapi khatam. Nah, khatam akhirnya, pungkasannya berakhir dengan baik. Kita yang jelas semua berkeyakinan tidak abadi. Kita semua berkeyakinan tidak abadi. Suatu ketika kita akan mati. Nah, cara matinya ini kita manage dari sekarang. Ya, karena Rasulullah juga sudah memberikan aba-aba ya, sinyal-sinyal bahwa orang mati akan diciptakan seperti apa yang menjadi kesehariannya. Ya. Hidup sehari itu, hidup kita sehari-hari ini, ngapain aja, apa yang paling kita sukai, maka biasanya Allah matikan dalam kondisi seperti itu. Maka jadilah orang baik, jadilah orang saleh, semoga kita saat wafat betul-betul ingat Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kali ini kata-kata firman Allah ini yang sangat krusial buat kita. Janganlah mati. Siapa yang mau mati? Ini kan dilarang. Jangan duduk, kita bisa berdiri. Jangan makan, ya kan? Bisa. Jangan minum, bisa. Jangan keluar, bisa. Tapi jangan mati. Mati bukan, nggak ada istilah. Ning punti si A itu lagi mati, nggak mungkin lah. Makanya dalam Quran kan mutawaffa, diwafatkan. Karena kematian bukan kemauan kita. Nah, apa maksudnya Allah menyatakan jangan mati kecuali Anda muslim?
berarti kita nggak tahu kapan mati. Maka kita diminta yang aman standby. Standby dalam keadaan muslim, sehingga tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk tidak menjadi muslim. Nah, kita betul-betul mengislamkan diri pada Allah. Itulah tujuan kita. La'allakum tuflihun. Agar kalian ya tuflihun, berbahagia. Tuflih ini diambil kata fallah. Fallah itu artinya petani. Jadi ibarat orang nanam, ya sudah ditanam dengan baik, sudah disirami, kemudian hal-hal yang mengganggu hama, ya, nah, itu dibersihin. Nah, tinggal nunggu tuflihun, maka akan panen. Semoga Anda panen besar, panen raya. Ya, Allah sebutkan panen raya itu kan fauzul azim. Ya, kebahagiaan yang paripurna, azim yang besar. La lituflihu. Nah, artinya la'alla ini maknanya katanya litaraji. Kalau untuk manusia litaraji. Ya. Kalau laita litamanni. Tapi kalau untuk Allah, yang bicara Allah bukan taraji, tawakku, pasti. Nah, kalau kita berharap karena ada yang lebih tinggi. Tapi kalau Allah berharap pada siapa? Wong Allah yang memberikan harapan. Maka itu tawakku. Kata-kata la'ala adalah menerangkan tujuan. Ya, seperti dalam hal puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebab kalau kita perhatikan puasa itu sebenarnya puasa nggak ada urusan dengan orang. Ya. Sehingga kita tidak boleh saling ganggu. Saya memberikan pedoman, mau Sabtu, mau Ahad, itu urusan saya. Nggak ada kaitan. Saya mau hari Sabtu tidak mengganggu Pak Harto. Saya mau hari Ahad juga tidak mengganggu. Lain hal kalau kita muamalah, jual beli, ya kan? Itu kalau ada penipuan itu akan terganggu salah satu. Kan gitu. Yang menjadi pedoman adalah bulan Arab itu 29 dan 30. Jangan berpuasa kurang dari 29 hari, jangan berpuasa lebih dari 30 hari. Itu yang penting. Dan tanggalnya juga jangan terlalu jauh, ya. Contohnya, ya sih 29, tapi ntar minggu depan, contohnya. Ya harus paling kacok sehari, itu kan khilafiyah. Hari ini, dunia internasional, negara Arab, banyak yang berpuasa hari ini. Tapi memang pengumumannya telat karena mereka bukan hisab, ru'yat. Hilal terlihat di Saudi Arabia, disumpah. Ya, jadi begitu juga takwim global pernah diajak untuk semua sepakat. Gitu. Nah, tapi maksudnya ini melihatnya di mana? Ya, istilah dalam masalah melihatnya itu apakah per negara, apakah kalau terlihat di satu titik di dunia ini berarti mewakili seluruh. Nah, menurut beberapa orang, menurut beberapa ahli, yang penting satu titik terlihat mewakili semuanya. Nah ini, jadi pengumumannya memang telat karena kita kan di timur ya, kita duluan, nah, susahnya gitu. Nah, mereka melihat, jadi Saudi Arabia itu menetapkan hari Sabtu, Turki Sabtu, tapi ada juga negara Arab yang hari Ahad, yaitu Yordan kalau nggak salah, Aman ya, Aman. Kemudian rilis dari Ketua Pengurus Besar Matlaul Anwar juga hari Sabtu. Cibeber Sabtu udah jelas. Muhammadiyah udah duluan. Tapi sebenarnya Muhammadiyah bukan duluan, Cibeber mah udah bengen-bengen. Karena dia bisa menghisap bahkan 10 atau 20 tahun yang akan datang. Jadi cuma diketahuinya, jadi nggak enak lah. Jadi perasaan nggak enak. Makanya kalau yang nulis tanggal 1 hari Sabtu biasanya almanaknya nggak laku.
kalangan intern tidak boleh disebarluaskan. Nah itulah, kalau pahamnya global berarti hari Sabtu. Tapi Brunei, Malaysia, Indonesia hari Ahad, karena memang tidak terlihat. Kemudian keputusan di Cakung juga merilis hari Sabtu. Mereka berani bersumpah bahkan melihat. Jadi ada tanda tangannya segala dirilis. Itulah ya. Jadi kita tidak boleh saling wala yaibu ba'duna ba'dan. Nah, kami tidak saling mencela. Kalau dalam perjalanan di bulan Ramadan ada yang berbuka, ada yang tidak berbuka, kami tidak saling mencela. Karena ini memang tidak bisa kita tanyakan pada Rasulullah ya. Ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Kita lanjutkan. Apa kandungan dari hadis ayat ini? Sebagai berikut. Al-qafaidatul ula. Annahu la yasil khabith wa tayyib inda Allah azza wa jal wala inda ashabil uqul. Yang baik dan yang buruk tidak sama di sisi Allah, menurut Allah dan menurut orang yang berakal. Ya, orang yang berakal sehat. Wa hadza fi maratibihim indallah. Tetapi ini berbeda-beda ya, pada diri manusia ya. Penangkapannya berbeda-beda. Jadi ada yang lambat, ada yang cepat dalam soal kecerdasan. Nah, wa inda zawil uqul ama fi ma ya'maluna min umurid dunya fa inna qad yakun khabith aktsar minat thayyib amalan. Itu di sisi Allah, tapi di sisi manusia, urusan-urusan dunia kadangkala yang jelek itu lebih banyak. Ya, diamalkannya, dikerjakan oleh orang itu lebih banyak yang jelek. Kama huwa musyad al-an, seperti yang kita lihat hari ini. Ya. Fa inna dualal kafira aqdam min dual muslimah fi ma yata'allaq bi umurid dunya. Negara-negara yang mayoritas kafir itu lebih maju daripada muslim. Nah, ketertinggalan muslim ini karena menurut saya salah pemahaman. Ya seakan-akan orang Islam itu menganggap kemajuan duniawi itu akan menghalangi ukhrawi. Atau urusan dunia dan akhirat itu urusan yang berbeda. Padahal kalau kita maju dalam urusan akhirat, harusnya dunia juga maju. Ya, karena kalau kita lihat ayat-ayat maupun hadis-hadis di zaman Rasulullah itu mampu membawa umat Islam itu ngebalap. Ini karena kamera di sini saya harus banyak melihat sini ya. Maaf ini. Biasanya saya adil ini taruhnya miring jadi. Kalau saya nggak miring nanti lama-lama nggak bisa di ini. Kepala, leher. Jadi harus melihat ke sini. Tengah-tengahnya sini. Yang kedua, annaula yambaghi lil insan ayatabil kasrah. Seyogyanya kita berubah menjadi bijak dengan memberikan penilaian salah dan benar berdasarkan kualitas, bukan kuantitas. Ya, dalam menilai salah benar, dosa tidak dosa, itu berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Wa innama yu'tabaru bil kaifi la bil kami. Yang dianggap itu adalah kaifi. Kaifi itu adalah kualitas. Bukan kam, berapa, bukan banyaknya. Sebab Allah berfirman, walau a'jabaka kasratul khabith, meskipun jumlah itu membuat Anda kagum. Ya, tapi mau tidak mau, jumlah itu juga mempengaruhi. Contohnya, 2 ditambah 2 berapa? 10 orang ditanya. Ya, 2 ditambah 2 berapa? Contohnya 2 ditambah 2 berapa? 4. Anda menjadi saksi 10 orang di depan Anda. Tanya lagi, berapa? 5. Berapa? 5. Anda pasti kan bingung, mulai goyah. 5. Menurut saya 4 sih. Jumlah banyak orang mengatakan 5. Dari 10 orang, 9 orang mengatakan 5. Terganggulah kita. Goyah. Ya, maka ini
Islam juga mengajarkan kepada kita supaya keimanan kita ini terpelihara, supaya kebaikan kita ini terpelihara, kesalehan kita terpelihara, bergaulah dengan orang saleh. Kalau kita bergaul tidak dengan orang saleh, ya, bukan dengan orang saleh, nanti kita terpengaruh. Mereka pada nggak sholat, wih alim amat sih, wih lama-lama tergerus, gitu. Kena pengaruh. Ya, maka kita salah satu syarat itu bergaul dengan orang saleh. Jadi kebawa. Ya, jadi itu. Wa innama yu'tabaru bil kaifi la bil kam. Janganlah memberikan penilaian salah dan tidak salah itu dengan jumlah pendukung. Yang ketiga, annahu idza ijtama'a qaumun lisyura tsumma tanaza'u fi syai'in fa innana na'tabiru man huwa aqrab ila shawab. Kalau kita musyawarah kemudian berselisih, ada dua pendapat A dan B. Nah, itu jangan juga melihat jumlah orangnya, pendukungnya. Nah, kita kadang-kadang gitu kan, ya, ketika harus vote, nah, kan, pasti kan diambil yang suara terbanyak. Ya, kalau dalam Islam bukan begitu, bukan banyak tidak banyak, tetapi ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jadi 10 ahli musyawarah, 3 ahli, yang 7 bukan ahli, orang awam. Jangan dipengaruhi oleh yang 7 itu. Nah, dia nggak ngerti. Nah, tapi kalau orang lebih mengutamakan jumlah, dia akan menang. Ya, karena otak profesor sama dengan orang nggak sekolah. Vote-nya, suaranya sama. Nah, ini terkesan tidak adil, ya. Fa innana na'tabiru huwa man huwa aqrab ila shawab. Maka kita akan menganggap yang benar itu adalah yang punya akal pikiran. Yakni idza kana al-farqu yasiran na'tabir man huwa aqrab ila shawab. Fa in tasawu fa huna na'tabir aktsar. Tapi kalau jumlah yang hadir itu selevel, sama-sama cerdas, sama-sama pinter, baru jumlah. Kalau selevel, nah, tapi yang menentukan standarisasinya siapa? Standar. Susahnya begitu kan? Standar selevel, tidak selevel, susah. Li'anal maksudah wal haq, karena yang dimaksudkan itu yang benar tidak benar, bukan bukan jumlahnya. Fa idza amilna anna haula alqila fi janibihim alhaq min haitsul ilmi wa thiqa wal amanah wal ma'rifah fa innam yaqaddamuna 'alal aktsar. Maka kalau kita yakin yang sedikit itu ternyata yang benar, ya, walaupun jumlahnya tidak memadai, tetap kita harus prioritaskan. Jadi jangan terpengaruh oleh banyak. Kalau banyak tapi nggak berpengalaman, nah, tidak terlatih, ya, kesimpulannya akan salah. Lakin idza tasawu i'tabar aktsar. Tetapi kalau levelnya sama, maka baru kita memihak kepada yang banyak. Li'annahu la tariqa lana ila tarjih ila hadza. Itulah yang disebutkan tarjih. Tidak ada tarjih kecuali yang banyak. Kalau pada saat itu jumlahnya sama, ya, levelnya sama yang hadir. Ya, yang mengatakan A ada 15 dari 20, yang mengatakan B 5, ya yang 5 yang kalah, asal anggotanya selevel. Karena itu harus diseleksi, anggota-anggotanya seleksi. Yang keempat, anna wasfal khabith wat tayyib yakunu fil a'mal wa yakunu fil a'yan. Memberikan karakter baik dan buruk ada pada amal juga pada benda. Fal mu'min tayyib fi dzatihi wa amalihi wal kafir khabith najisun fi dzati wa amali. Contohnya mukmin dan kafir. Itu harus lebih diutamakan mukmin. Ya, maka itu wala abdun mu'minun, seorang hamba dari sisi manusia kan hamba ini jelek, ya. Lebih levelnya lebih rendah, hamba sahaya daripada orang merdeka. Tapi karena dia iman khairun, nah,
menurut Allah itu lebih baik, ya, min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau ajabaka kasratul khabith, meskipun membuat kamu terpesona. Yang kelima, annal insana qad ya'jibu bima laisa mahallan li'ijab. Kadang-kadang manusia itu sering terpengaruh oleh sesuatu yang tidak berkualitas. Walau ajabaka kasratul khabith. Jadi kita sering terpengaruh oleh jumlah gitu. Padahal jumlah itu jika dilihat dari sisi kualitas tidak ada apa-apanya. Ya, jadilah ini pemangku kebijakan ya, di Indonesia jumlahnya sedikit nggak banyak. Maka itu disebut dengan apa? Oligarki ya. Nah, politik oligarki ya. Jadi nggak banyak yang bisa merubah Indonesia ini. Ya, jumlahnya sedikit. Yang banyak itu seperti kita, tidak berkualitas. Ya, jadi ngomong teriak-teriak juga orang nggak dengar. Itu kita ya. Nah, itu. Jumlah yang berkualitas itu sedikit, apalagi diakui dunia. Ini sedikit. Kadang-kadang kita keluar-keluar di kandang aja. Yang keenam, wujubu taqwallah azza wajal, wajib takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna min taqwallah alla ya'jibul insan bil khabith wala kasr. Kalau kita takwa kepada Allah, jangan terpengaruh oleh banyak. Nah, ini mengajarkan kepada kita ya. Jadi orang bertakwa itu terdidik. Jangan terpengaruh meletakkan penilaian salah dan benar pada banyak gitu. Tetapi yang ideal adalah yang sesuai. Walaupun dia sedikit. Nah, yang benar kita katakan benar, yang salah katakan salah. Walaupun yang benar itu sedikit. Jadi jangan bagaimana banyaknya. Yang ketujuh, annal ladzina yakhatabuna bittaqwa wa bimithli hadhil ahkam al-azimah hum ashabul uqul. Yang bisa menangkap pelajaran seperti ini adalah orang yang mempunyai akal. Yang bisa dinasihati seperti ini ya. Jadi jangan memberi penilaian salah dan benar pada banyak dan sedikit. Yang bisa ngerti seperti ini, sadar seperti ini ada orang tertentu. Nah, sedikit juga. Tidak semuanya paham ya. Yang terakhir, anna taqwa sababun lil falah. Takwa itu menyebabkan kita sukses, falah, bahagia ya. Sebab Allah mengakhiri ayat ini dengan la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia, agar kalian sukses. Jadi kalau kita mau sukses, maka bekalnya adalah takwa. Kalau kita mau takwa, berikanlah penilaian salah dan benar pada yang semestinya. Jangan karena banyak jumlahnya. Nah itu ayat 100. Berikutnya ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang beriman, la tas'alu, janganlah kamu bertanya an asya'a, tentang sesuatu. In, jika tubda, ditampakkan lakum bagi kalian, tasukum, akan memberatkanmu, akan menyusahkanmu. Ya, tasuk ini diambil kata su, membuat kita tidak nyaman. Wa in tas'alu, dan jika kamu tanyakan anha, dari masalah-masalah tadi, hina yunazzalul Qur'an, ketika Quran diturunkan, tubdalakum, maka akan ditampakkan kepadamu. Kalau Quran masih turun mah, ya, seperti dalam sebuah hadis, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu, kami berazal, Quran turun. Azal itu tidak menumpahkan mani ke dalam rahim. Ya, ketika mau tumpah
dikeluarin. Maksudnya apa? Ya supaya tidak hamil. Supaya tidak hamil. Itu kata sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzilu. Apa maksudnya? Kami berbuat azal padahal Quran masih turun. Andaikan azal itu dilarang, pasti ada ayat ya yang turun melarangnya. Ini membuktikan bahwa azal itu boleh. Ya, itulah bentuk sederhana yang dilakukan oleh sahabat supaya tidak atau menjarangkan anak. Namanya tanzimun nasl. Jadi ada dua istilah, tahdidun nasl, ada tanzimun nasl. Pembatasan kelahiran itu yang dilarang. Ya. Tapi perencanaan kelahiran boleh. Perencanaan. Nah, salah satu yang dibicarakan oleh banyak ahli-ahli, jangan ada dua bayi. Nah, katanya, jangan ada dua bayi. Sebaiknya satu-satu. Ya. Jadi jangan sampai bayi yang satu belum apa itu? Iya, maksudnya belum nyapih ya. Nah, sudah ada lagi. Ya kenapa? Ya enggak kenapa? Karena yang bicara suami. Tapi bagi istri kenapa itu? Repot. Ya. Wong punya satu aja, nah, sebaiknya udah bisa mandiri dia. Nah, baru ada lagi. Nah, maka ini di-manage oleh Quran dengan apa itu? Menyusui 2 tahun maksudnya, supaya biasanya kalau menyusui itu tidak hamil biasanya. Tapi karena subur ya hamil terus. Dan ini air susunya sudah tidak baik ya. Sebab terbagi ya buat sini buat dalam. Dan kita kadang-kadang tidak memberikan insentif vitamin. Nah, sebaiknya kan tambah nutrisi. Sudah habis waktunya. Itu bunyi. Warning. Kakunya warning. Wal afallahu anha. Allah memaafkan semua itu. Wallahu ghafurun halim. Allah maha pengampun, maha santun. Penyantun. Jadi Allah tidak dendam seperti kita. Ya, meskipun kita ngeyel, kita nakal. Ya, kapan saja Allah mau balas sebenarnya bisa. Ya, dibuat nyesek aja, sek mati. Bisa saja kan, dibuat bisulen di mana-mana, waduh kelubukan. Ya, dibuat asam urat aja, waduh, kelenger. Kalau Allah mau, tapi kan Allah penyayang. Allah melihat itu hal yang wajar. Yang penting jangan terus-terusan. Gitu kan. Nah, apa kesimpulan dari ayat ini? Sebagai berikut. Anna mimma yunafi kamal iman ayas alal insan an syai'in lam yukallaf bih. Salah satu yang mengurangi keimanan adalah seseorang menanyai sesuatu yang enggak gitu singkatnya kalau bahasa kita, yang tidak. Sebenarnya kalau tidak ditanyakan enggak ada masalah. Tapi kita bertanya. Ini akan mempersulit kita. Ya, kalau di kelas seorang guru menugasi muridnya buat karangan 1 halaman, gitu tuh. Sudah, terima aja. Nah, ada orang nanya, Ustadz, pakai pulpen apa pakai pensil? Pakai pulpen. Nah, kan nampak aturan sama pensil itu pulpen tadinya, nggak ada masalah. Kalau dia tulis pakai pensil, kenapa kamu pakai pen? Ustadz kan nggak ngasih tahu, kan enak tuh. Tapi gara-gara dia bertanya, pakai pulpen. Sembarangan atau yang rapi ya, nah, tambah berat, udah perintah udah langsung jalankan saja. Nah, ini kayak Bani Israel, tanya lagi, akhirnya, nah itu, sebenarnya itu, tambah nanya, tambah berat, nah, ya itu yang kebiasaan kita itu memang keistimewaan kita ini adalah hewan yang suka bertanya. Bedanya kita dengan binatang, kan binatang nggak ada yang bisa bertanya. Burung beo bisa ngomong, tapi ditanya nggak bisa jawab. Kamu dari mana?
gitu. Dia bisa menirukan tapi nggak bisa nanya, nggak bisa jawab. Nah, karena itulah keistimewaan manusia adalah hewan yang bisa bertanya. Bertanya itu ciri berpikir. Bertanya itu dia berpikir. Berpikir dan bertanya itu identik. Nah, bedanya di mana? Kalau berpikir itu bertanya pada diri sendiri. Lah untuk kita preman ya maksudnya begitu. Itu bertanya pada diri sendiri. Nah kalau dia minta bantuan baru dia ngomong. Pak maksudnya gimana? Dan kita suka menghadapi persoalan kan sambil bertanya pada diri sendiri. Bagaimana ya ini? Nah, itu sebenarnya. Baik, itulah tafsir hari ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, idza kana li miras minal walid ibaratan an sulusi manzil wa yudirru alayya dakhlan min ijari fa kaifa yumkin hisabu zakati sanawiyan wa hal yasih i'ta'u ayyan nuqudin li ba'dil aqarib awil asdiqa takunu zakatan khasatan li anna dakhlahum qalilun wa mahdudun. Saya mempunyai harta waris. Saya mempunyai warisan dari orang tua. Kurang lebih sepertiga. Sepertiga sebuah properti. Ya, setelah dibagi-bagi, peninggalan orang tua itu satu rumah. Sepertiganya punya saya. Bukan seluruhnya. Saya kebagian sepertiga. Dan itu menjadi masukan buat saya, income, min ijarihi ketika saya kontrakkan. Ya, kontrak disewain. Fa kaifa yumkin hisabu zakatnya? Bagaimana cara menghitung zakatnya? Wa hal yasi'ta'u ayyanuqul li ba'dil aqarib? Bolehkah saya memberikan zakat saya itu kepada kerabat saya? Apa definisi kerabat itu? Yo? Kerabat itu adalah yang terhubung sampai dengan kakek ketiga, kakek keempat, jaddur rabi'. Kita punya kakek, bapaknya lagi siapa? Bapaknya kakek, siapa namanya? Bapaknya kakek, manggilnya buyut. Bapaknya buyut, jangge. Bapaknya jangge, wareng, kata orang sini. Mungkin di tempat saudara beda lagi. Nah itu yang nyalur ke situ, ada kaitan dengan situ, itulah kerabat kita. Loh kalau dikumpul bisa ratusan itu. Ya, saya satu jangge dengan waduh banyak sudah. Jaddur rabi', sampai ke batas 4. Itu namanya aqarib. Nah, kalau kita berikan zakat kepada itu yang terhubung tadi, ya, masih kerabat, boleh tidak? Nah, itu pertanyaannya. Dijawab oleh beliau sebagai berikut. Hadzal aqar alladzi a'dattahu al-ijara laisa fi syai'un min zakat. Pekarangan atau kapling yang Anda sewakan itu tidak ada zakatnya. Li'annahu lam yu'adda litijarah, karena bukan untuk dagang. Bukan diperdagangkan, ya. Wa inna ma uidal istiqlal, tetapi untuk mendapatkan apa istilahnya uang yang lebih tinggi. Nanti kalau disewain kan lama-lama ya, namanya tanah kan harganya naik. Walakin zakat fi ujrati, tetapi zakatnya dipungut dari sewanya. Jadi bukan anunya. Contohnya, saya punya harta warisan, ya. Satu rumah, harga rumah itu kurang lebih 1 M. Nah, tapi saya punya haknya cuma sepertiga, kan cuma 333 juta, ya, contohnya. Jadi berapa zakatnya? Itu yang itu tidak berzakat, katanya. Tidak perlu dizakati itu. Yang dizakati adalah sewanya itu.
Ya, jadi kalau kapling itu dipakai itu tidak berzakat seperti rumah. Kalau rumah mau dihitung 100 gram kan nyampe. Ya. 100 gram kurang berapa? 85 gram maksudnya. 85 gram kali sejuta baru 85 juta. Ya pasti rumah kita lebih lah. Kalau mau diukur itu mah. Tapi kalau yang dipakai nggak perlu. Satu-satunya yang dipakai menurut beliau harus dizakati adalah perhiasan. Perhiasan yang nempel di tubuh nih. Nyampe nggak 1 nisab. Tapi kalau benda-benda lain, mobil, ya, properti, terus yang lain-lain yang kita punya, itu tidak dizakati. Kecuali diperdagangkan. Contohnya kita developer. Kita bikin kapling. Nah itu. Baru ya. Itu termasuk perdagangan. Masuknya kategori zakat perdagangan. Nah kalau sewa, ya sewanya nyampe nggak 1 nisab. Tuh ya. Wa innama u'ida lil istighla walakin zakat fi ujrati fa idza qabattaha wa tamma alai sana minal aqdi fa inna yajibu alaika an tuzakkiha. Contohnya Anda mendapatkan ujrah, mendapatkan harga sewa setara dengan 85 gram. Katakanlah 1 gram sejuta lah, supaya enak ya. Contohnya harga sewanya 85 juta. 85 juta itu cukup setahun. Ya, sudah kita miliki setahun, maka harus keluar zakat. Tapi kalau di tengah-tengah kita pakai buat keperluan ini, keperluan itu, nah itu tidak. Ya, kurang nggak dari 85? Kalau berkurang, nggak wajib. Jadi untuk terpenuhi zakat itu ada 2, yaitu haul dan nisab. Haul itu setahun. Kita miliki nisabnya itu setahun, bukan mengarah ke 1 nisab, bukan. Ya, contohnya kita menabung emas 10 gram, ya sesempatnya aja, sepunyanya 2 gram, sampai di titik tertentu 85 gram. Itu belum tuh, selama ngumpulin belum. Tapi begitu 85 itu start penghitungan. Ya. Apakah 85 gram ini flat, tidak berkurang? Kalau nambah iya. Nah, kalau begitu kena. Contohnya sampai dengan setahun kita punya 85 1 Januari. Nah, ya, terus ngumpulin lagi, Begitu Januari berikutnya, contohnya 100 gram, ya otomatis. Tapi kalau selama kita punya 85 kepake ya buat hajatan, contohnya 20 gram, jadi 65, belum dihitung lagi. Nanti begitu 85 baru dihitung lagi. Nah kalau ini nggak berkurang selama setahun, baru ya dizakatin. Nah, bagaimana kalau naik turunnya drastis? 85, 40, 35, naik lagi 50. Nah, berarti hitung rata-ratanya berapa? Ya, jadi mengendap rata-ratanya berapa? Jadi kalau menurut hitungan ini 85 harus flat, tidak berkurang. Terus sampai setahun. Ada juga naik. Nah, itu baru dihitung. Fa'innahu yajibu alaika. Alhasil Allah itu sangat bijak lah. Allah tidak akan menyusahkan kita. Jadi kalaupun Allah menagih, ya buat kita juga, sebab bagaimanapun ya seperti tubuh kita kan mengeluarkan cairan, kencing, keringat, masa mau ditahan? Limbah kok ditahan gitu ya. Jadi zakat itu adalah limbah, kotoran, dedaki katanya. Nah, itu jangan ditahan. Kalau ditahan itu nanti akan berbalik ke kita. Sama dengan kita menahan cairan kencing, kita tahan terus, orang ngelak, karena puasa kan, ditahan terus sampai sore, ya penyakit. Jadi kalau limbah harus keluarin, begitu juga keringat. Makanya, bagaimana kalau kita simpan-simpan nanti akan menjelma menjadi ular raksasa dan akan membelit kita. Zakat yang tidak dikeluarkan. Fa idza qaddara annaka ajjartahu fi syahri Muharram tsumma inda tamamil hijjah atakal ujrah fa inna yajibu alaika an tuaddi zakatah li'annahu tamma 'alail haul wa in atakal ujra fi asnai sana
wasarafta qabla ayatimal haul fala zakat alaik. Contohnya setahun ya biaya sewanya itu setara dengan 85 gram. Kemudian kita terima ya. Mulai kapan? Mulai kontraknya. Ya, disepakati 85 juta contohnya 1 Januari. Nah, terus nanti 1 Januari berikutnya kan dia bayar lagi. Ya, 1 Januari dia bayar lagi. Berarti harus keluar. Karena itu setahun. Kan sudah disepakati 85 juta setahun. Nah, nanti begitu 2 Januari berarti sudah selesai setahun ya. Kan 1 Januari. 2 Januari kita harus keluarin. Berarti sudah haul. Tapi kalau dia bayar setengah, katanya ini, menurut Syekh Utsaimin, bayar setengah kepake. Bayar baru 50 juta, ya, karena belum lengkap 1 tahun kan. Kepake sama kita, tinggal 20 juta. Terus bayar lagi sisanya 35, dikumpulin 55. Jatuh tanggal 1 Januari, berarti nggak zakat. Nah, kita akalin aja kalau begitu, ya itu akalinlah Anda kepada Allah. Ya silakan. Yang rugi Anda sendiri karena Allah Maha tahu kan. Apakah asli karena kebutuhan atau memang dibuat-buat, Allah tahu gitu. Ya kalau petugas ya bisa aja ya kepada petugas. Waduh saya lagi susah, padahal nggak susah. Bisa aja kan. Saya lagi bangkrut Pak, ya bisa ngomong kepada petugas bisa aja. Tapi Allah kan nggak bisa ditipu. Jadi begitu Allah congkel hati kita, ya, bisa terbaca di situ, benar apa enggak. Nggak bisa ditipu hati kita. Nah, kita lanjutkan. Wa amma sarfu hadhihi zakah wa ghaira min zakawat ila aqarib wal asdiqa fa in kanu kana ahlan laha wa mustahiqin laha fa inna sadaqa ala aqarib sadaqatan wa wasilah. Wasilatun. Adapun posting zakat, ngasih ke siapa nih? Gimana kalau ngasih ke kerabat? Kalau kerabat Anda termasuk orang yang berhak menerima, nggak mampu, ya, maka Rasulullah pernah bersabda, sedekah kepada kerabat nilainya 2, sedekah dan silah. Sedekah, di samping sedekah juga nyambung, silah itu. Silaturahmi maksudnya. Tapi kalau kepada orang lain hanya sedekah saja. Jadi maksudnya prioritas. Ya, kalau ada saudara kita yang lebih membutuhkan dan dia termasuk kriterianya sesuai dengan, artinya berhaklah, lebih baik kita serahkan pada mereka. Ya, kalau bukan kita siapa yang perhatiin? Orang lain nggak pernah mau tahu. Apalagi kalau dia butuh biaya untuk masa depannya, pendidikan contohnya. Nah itu lebih-lebih lagi. Nah kita sebentar lagi. Lalu siapakah yang memenuhi kriteria? Yang memenuhi kriterianya apa? Ini terdapat dalam surat 9 ayat 60. Ya, Allah berfirman, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ada 8 postingnya. 1, ya, sesungguhnya sedekah itu hanya untuk fuqara, orang yang fakir. 1. Yang kedua miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir lebih parah daripada miskin. Kurang lebih begini, kalau kebutuhan pokok anggaplah 100%, maka miskin itu sudah mendapat 50, cuma belum nyampe 100. Kurang lebih begitu. Kalau fakir di bawah 50%. Ya, lebih parah. Nah, fakir itu disebut, diambil kata faqra. Faqra ini tulang punggung. Tulang punggung sampai meleot gitu. Sampai bungkuk gara-gara mencari nafkah. Nah, kalau miskin diambil kata sukun. Sukun artinya diem, nggak ada kerja.
nggak mobile, nggak punya pekerjaan tetap. Nah, itu ciri-ciri miskin. Seperti kita nggak punya pekerjaan tetap, ya, kadang dapat, kadang enggak, maka kita jatuh miskin. Bisa jadi yang sekarang kaya, besok miskin, karena itu harus diupdate terus. Ini petugas zakatnya harus diupdate. Wah, kayaknya sih punya rumah nggak bisa menjadi jaminan sih. Ya masa rumah mau dijual? Ya mau nginep di mana? Rata-rata udah lunas karena dia punya duit saat bekerja. Ya, kali ini dia jatuh miskin, kita nggak pernah tahu. Nah, itu kurang lebih begitulah. Cuma berapa standar 100%-nya ini, itu biasanya dikeluarkan oleh apa? Apa itu? Ada badan kita. Badan statistik. 100%-nya gimana ngitungnya nih? Contohnya dulu itu kriteria miskin itu rumahnya tidak berkeramik, tanah. Waduh, kalau itu mah beneran itu. Ya. Makannya berapa kali seminggu makan daging. Nah, itu ada kriterianya itu. Ya. Jadi itu alhasil fakir itu kebutuhan 100% di bawah 50%. Kalau miskin di atas 50 belum tercapai 100. Nah, kemudian amil. Nah, ini amil yang karyawan yang memungut. Ya, petugas pemungutnya. Walaupun dia kaya, dia tetap punya hak. Ya, yang penting diberi saja. Kalaupun dia kemudian melepas, itu terserah dia. Ya, jadi kalau dia mungut, dia berhak untuk mendapatkan. Nah, setelah dia terima, kemudian dia mau ngasih lagi, itu urusan pribadi itu. Saya nggak mau terima. Penting terima aja. Gitu. Sebab nanti kalau bekerja, saya itu cuma-cuma itu, nanti ngomong begitu nanti. Jadi tidak ikhlas lagi. Terima. Setelah Anda terima mau dikemana itu hak Anda. Nah, yang keempat, mu'allafati qulubuhum, untuk dakwah. Mu'allaf ini orang yang dijinakan hatinya. Bisa juga kepada orang kafir. Jadi mu'allaf itu bukan orang yang baru masuk Islam saja, kepada orang kafir yang suka membuli Islam, suka ngejek-ngejek. Orangnya berpotensi, kita kasih dia diem. Lalu dikasih diem, itu juga berhak. Ya. Jadi supaya jangan ngomong ngejelekin lah ketika kasih. Ya wallahu a'lam, saya nggak nyebut nama. Ya, jadi tapi apa ya terus-terusan apa enggak ya tergantung kekuatan kita. Kalau kita sudah kuat, nggak perlu. Tapi kalau kita belum kuat, kalau kira-kira kita kasih dia diam, tidak menjadi halangan buat kita, ya kasih. Nah, begitu juga untuk mereka-mereka yang masih rawan. Karena masuk Islam belum lama, harus terus disentuh, ya. Karena orang masuk Islam ini kan bisa jatuh miskin tiba-tiba. Kawannya kan semuanya tidak mau bergabung lagi. Kalau dia ada dalam satu grup WA, semuanya keluar tuh. Herannya begitu. Begitu dia ngelihat masuk Islam, semua pada menjauhkan diri. Nah, ini kan perlu disantun. Ya. Kemudian riqab, orang yang sedang dalam perbudakan. Kemudian majikannya menawarkan pembebasan dengan catatan membayar sekian. Namanya mukatab, ngangsur. Boleh, asal kamu nebus 300 juta. Los, diangsur. Nah, kita bisa bantu dari badan amil zakat. Tapi sekarang hampir tidak ada ya. Wal ghorimin, orang yang utang karena kebutuhan hidup. Jelas orang tahu memang dia nggak punya penghasilan, jadi utang sana, utang sini. Nah, kita boleh memberikan zakat kita pada dia untuk meringankan hutangnya. Tapi bukan utang buat yang enggak itu ya. Utang sih buat minuman keras. Contohnya gitu. Nah, itu tidak boleh. Kemudian wal fi sabilillah, gharimin wa fi sabilillah, dan orang yang ada di sabilillah. Nah, inilah untuk prajurit-prajurit kita. Ada postingnya. Wabnis sabil, dan anak jalanan. Ini ada yang menafsirkan ibnis sabil dengan musafir. Musafir yang boleh jadi kehabisan ongkos, kecopetan, hilang dompetnya, dia mau pulang,
jauh ya, itu juga berhak. Tapi dibutuhkan kejujuran ya. Kita lihat KTP, oh tinggalnya di sana. Orang yang nggak punya, ya kita bisa dibantu. Nah itulah 8 orang yang mendapat posting sedekah. Nah kalau di antara 8 ini kebetulan kerabat kita itu lebih mendapat hak, ya prioritas. Kalau di antara yang 8 ini kebetulan ada kerabat saya, nah itu lebih prioritas buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Kafir. Orang tuanya kafir. Fakir apa kafir? Bukan kafir ya. Fakir. Fakir. Kalau itu masih waris, masih menjadi hak waris itu bukan iya, kewajiban itu bukan sunnah, bukan sedekah. Kewajiban, Pak. Ya, jadi kalau orang tua susah itu kewajiban kita. Sebab anunya begitu, Pak. Jadi yang namanya zakat itu dedaki, Pak. Jangan kita beri dedaki pada orang tua, jangan. Keselak nantinya. Gitu maksudnya yang bersih. Kalau itu kan kepada yang lain yang berhak. Ya, jadi yang berhak ini apakah nanti menjadi racun buat dia karena ini dedaki? Oh tidak, karena Allah sudah tutupi keberhakannya itu. Sudah dijamin oleh Allah. Ya, dalam keadaan susah dia berhak. Tapi kalau orang tidak berhak mengambil, lalu dia ambil gitu ya. Dia tidak termasuk kriteria, dia ngambil juga. Nah, ini baru keselak. Baru akan menjadi racun buat dia. Sehingga Rasulullah juga tidak mau nerima. Ya, tidak boleh keluarga Nabi Muhammad mengambil sedekah. Gitu. Sedekah dalam ya, silakan. Mengenai zakat kan udah jelas. Ini akan nisab dan ada mengenai infak. Ini bukan bermaksud untuk memberatkan ya, tapi bermaksud supaya harta kita juga bersih. Infak itu kan perintah Allahnya nggak pakai nisab. Terus alokasinya jelas, fisabilillah, nggak yang lain-lain. Nah kita ini kadang infaknya enggak. Padahal setahu saya, infak itu kewajiban yang nggak pakai nisab dan nggak pakai haul. Berapapun pendapatan kita keluarkan minimal 2,5% sebagai bentuk kepedulian kita ikut membela agama. Iya, memang begitu. Nah ini yang kadang orang nggak lakukan. Yang itu zakat aja. Karena infak itu wajib setiap kita dapat penghasilan mau sampai nisab dan enggak wajib keluar 2,5%. Ini yang barangkali. Ya, memang ada sabda Nabi, wa fil amwali haqqun siwaz zakat. Pada harta itu ada kewajiban selain zakat. Zakat itu udah batas minimal. Jadi infak itu pengertiannya umum, yang wajib itu zakat. Infak wajib itu zakat. Tapi ada yang bukan wajib. Nah, itu bebas sesuai dengan kebijakan kesadaran diri masing-masing. Jadi kalau kita menjadi orang yang sadar ya kita harus. Pokoknya untuk apa? Kalau dalam bahasa toko buku Wali Songo, siapa tuh? Saya lupa itu. Nah, dia mengharumkan nama Islam gitu. Singkat gitu. Bahasa sederhana. Bagaimana ini cara mengharumkan nama Islam? Kita nimbrung ngaji, yang membutuhkan dana kita danai, itu maksudnya. Ya benar. Nah, baiklah, hadirin hafizani wa hafizakumullah. Demikian kajian pagi ini. Semoga kajian ini menginspirasi kita. Semoga Allah berkenan melipat gandakan pahala majlis kita. Semoga Allah senantiasa menjaga dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah senantiasa mencerahkan masa depan anak dan cucu kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.